Kalau gue dulu bolos mulu. Kakak gitu kan soalnya kan. Iya, Aku bolos. dikasih tahu loh. Oh iya. Nio, Nio. bayaran segini. Oh iya itu. Kon gak lulus. Wah. Hai guys, welcome back di Bukan Bincang Biasa bersama aku Nadia Laidrus. Dan kali ini narasumber aku tuh, aduh, kalau dari kemarin mah cakep-cakep mulu, lu pada yang seger ya. Kalau sekarang gantian nih gue yang seger nih, Antonio Blanco, yeay. Keren loh, tapi Kenapa? jujur keren loh, cocok banget jadi host loh. Wah iya Skill dong. hostnya itu kayak udah terbiasa. Wes terbiasa ya. Iya, ini jadinya aku lihat kemana nih, bingung Ke aku. situ ya, ke Oh, sini, ke ke situ. situ. Terserah apa, lihat ke sini. Halo, Ke halo. sini. Jangan dong, nanti terpukau. Aduh, terpukau. Nanti aku terpukau. Tapi seriusan loh. Apa tuh? Kakak tuh surprisingly Heeh. skill apa ya jatuhnya? Skill Host apa? public speaking berarti jatuhnya. Public speaking. Skill public Iya. speakingnya udah kayak benar profesional loh kak. Kayak Tinggal, udah sering iya, tinggal skill apa berarti? banget. Waduh, jangan dong. Enggak, Jangan pokoknya dong. ini buat Apa? TV-TV nih yang lain nih buat Oke. acara-acara nih boleh nih kayak di kontak langsung nih kak. Kontak langsung ya, 0821. Ya 0859. Oke, Antonio Maria Blanco. Aduh, namanya bagus ya. Iya dong. Ini Kan nama pemberian dari orang tua, sebenarnya dari kakek, dari kakek. dari granddaddy. Iya, tapi kan Blanco family ya, itu udah terkenal Blanco banget. Aduh, Iya kan? terima kasih. Di Bali itu kayak udah terkenal ya, Blanco Iya. family ini. Jadi Antonio, panggilanmu siapa? Nio ya? Banyak, ada berbagai Anton. macam versi. Anton. Antonio bisa, Hah? Blanco bisa, Junior bisa, Hah? Nio bisa. Hmm? Kadang-kadang lebih singkat lagi dipanggil Nyok. Nyo? Oke. Atau kadang-kadang kalau di lokasi, Di lokasi? panggilnya Anto. Oh, Anto. Ya, Anto. Kenapa Anto? Ya aku juga nggak ngerti. Nggak Oh kadang-kadang juga ada yang panggil kak. Apa tuh? Suneo. Suneo. Kenapa Suneo? Nggak tahu. Katanya Mirip. kalau Nio itu Hmm? pendek tapi nanggung. Oh, iya. Katanya panjang gitu jadinya. Mending Iya. katanya sekalian aja Suneo. Gitu. Suneo. Enggak Anto gitu. Aku kasih tahu kok. Kak panggil aku Nio. Atau nggak Blanco. Atau nggak Antonio. Ya. Oh, oke. Awal-awal hari pertama, kedua syuting, ketiga syuting masih aman. Habis itu udah seminggu tiba-tiba Anto. Coba disingkat lagi Tok. Ini ngomong ke siapa? Jadi kayak mau bapak-bapak ya. Iya, tapi enggak, udahlah enggak apa-apa lah ya. Oke. By the way, kamu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik. Kakak gimana kabarnya? Baik dong. Oh, baik. baik Terus lah. apa lagi ketemu kamu hari ini? Aduh. Cobaan apa Melayani. ini Tuhan? Nah, sekarang kamu lagi sibuk apa ini? Oh, masa kak nggak tahu? Yo tahu. kan- Kemarin aku syuting loh. Kan syuting juga. Syuting loh. Masuk guys, TV. Jangan salah loh, kita sejudul. Judul tuh Satu kurang, judul. kurang keren apa coba tuh. Iya. Yang pada kemarin doain gue nggak main film ya. Gue kasih tahu. Kita udah satu judul. Oke, jadi intinya aku sekarang lagi ada project syuting juga, tapi aku belum boleh beberkan judulnya apa. Oh jadi aku juga nggak boleh ya? Aku nggak tahu kalau kakak ya. Aku nggak boleh tahu. Kemarin aku Weh. posting di story kan aku polos banget ya nggak ngerti. Gue Langsung- bangga aja gitu syuting gue langsung posting. diapain? Suruh take down. Ada Padahal mau pamer tuh. ada temanku juga kak, Iya. salah satu pemain juga. Dia baru dikasih tahu kalau dia jadi pemainnya, dikasih skenario, terus dia foto skenarionya cekrek. Oh. Wah, langsung udah heboh tuh sama fans-fansnya dia Iya. kan, langsung disuruh take down No. straight away. Iya, Tapi iya. tapi kalau sekarang proyek lagi ada proyek web series Mm-mm. untuk salah satu PH di Indonesia. Ceritanya bagaimana dan pemainnya siapa aja, aku belum bisa kasih tahu. Salah satunya, tapi yang jelas salah satunya ini ada Kak Nadia Laidrus. Jeng, Bener ya jeng. namanya kayak nama Iya lengkap? bener dong. Alaidrus. Kalau Nadia Blanco nanti Wah. salah nanti. Untung suami kakak gak ada di sini ya. Makanya dia berani dia. Berani. Makanya berani tuh. Mumpung lagi pergi. Oke. Oke, boleh diceritain ini yo. Awal perjalanan kamu tuh bisa masuk ke dunia entertain itu gimana sih? Awalnya itu semua karena lebih ke coba-coba. Coba-coba. Jadi awalnya kan sebenarnya awalnya itu adalah Papa itu mau bikin ulang, remake ulang filmnya Granddaddy yang tahun 1995. Jadi tahun 1995 itu Granddaddy punya film, bikin film sendiri namanya Api Cinta Don Antonio Blanco atau Bali Forever. Oh. Nah itu ada di YouTube buat episode satunya, dia series tapi nanti di compile jadi film. Ada buat episode satunya full itu ada di YouTube.
Nah terus papa one day tertarik nih untuk bikin remake film ini, filmnya filmnya Granddaddy. Dan papa kontak salah satu PH di Indonesia, kita sebut aja PH-nya Screenplay, terus ajakin Screenplay untuk bekerja sama remake film ulang, terus mereka tertarik, mereka ngirimin kalau nggak salah produser, casting sama penulisnya untuk datang ke museum. Nah terus ngobrol-ngobrol dan mereka sangat tertarik. Nah di situ mereka mengundang keluarga untuk datang ke salah satu premiere film mereka yang waktu itu judulnya London Love Story 3. Oke, aku tahu deh. Tahu dong. Iya, yang main Kak Michelle Zudit sama Kak Dimas. Iya. Pasti tahu dong. Iya, aku tahu. Ya, Terus dia terus keluarga diundang sana. Tapi waktu itu jatuhnya aku masih kuliah di Singapura. Oh iya. Iya, jadi aku pas banget hari H acaranya premier, aku libur. Jadi aku menyempatkan diri untuk ke Jakarta. Nah disitulah pertama kali ketemu sama orang casting dari PH tersebut, dari PH Screenplay. Terus mereka tertarik. Mereka cuma iseng-iseng aja. Nio, kamu gak mau coba-coba syuting? Ini lagi kuliah nih ya? Lagi kuliah. Terus kayak wow syuting ya. Aku dulu awalnya benar-benar depan kamera tuh malu Kak. Iya. Aku gak yang tipe, aku ekstrovert tapi kalau di depan kamera aku agak malu-malu. Iya gitu. Masih malu-malu gitu ya. Masih gak ngerti lah gimana syuting atau gimana. Terus tiba-tiba ada tawaran. Terus aku kayak sempat kepikiran untuk tertarik, cuma aku nggak tahu soalnya kan masih kuliah juga. Aku bilang aja sama PH-nya, aku mungkin tertarik Kak, tapi aku harus selesaiin kuliahku dulu. Iya gitu. Bener lah. Terus jadi mereka kayak oke fine. Terus setelah itu 6 bulan kemudian aku udah lulus. Udah lulus terus ngobrol sama papa, Pap, what should I do now? Ini udah lulus, sudah S1. Terus Nyu mau kerja, Nyu nggak mau cuma diem diri jadi pengangguran gitu kan, mau coba cari uang juga sendiri gitu, berpenghasilan. Terus papa bilang, ya udah kerja sama temannya papi aja. Kerja sama teman papi. Di mana? Di Singapura. Oke, kerja jadi apa? Ya Nio harus belajar dari bawah dulu. Kamu harus jadi asistennya dulu lah. Kamu harus ngerti gimana cara bos itu berbisnis, gimana ketemu klien, gimana bernegosiasi and stuff. Terus aku tanya, berarti kalau kayak gitu kerja di kantoran ngetik-ngetik dong Bab? Iya mau gak mau. Waduh sorry banget, aku gak bisa kerja kayak gitu. Iya kamu bukan tipe yang kayak gitu aku kerjanya tipenya yang lebih ke turun ke lapangan. Iya. Jadi kayak aduh Pap kayaknya I don't really like it gitu. Aku kayak ya udah deh Pap, Nyu nggak mau tapi boleh nggak Nyu coba yang syuting. Pap aku pikir akhirnya setelah cukup lama menunggu keputusan dari Papa karena harus melepaskan aku ke Jakarta kan. Iya kan waktu itu masih stay di Bali berarti ya. Masih stay di Bali. Melepaskan aku ke Jakarta terus akhirnya didapat izin, diizinkan. Terus ya udah aku Jakarta untuk coba casting berapa kali. Dan casting pun itu nggak langsung loh. Iya. Aku casting ada mungkin 4 atau 5 kali itu ditolak dulu. Dan di saat sudah mau menyerah, udah wah kayaknya udah jodoh ya, pergi aja ini ke Bali lebih enak. Mulai wae gitu. Iya mulai aja tidur ya. Bali lebih enak gitu. Terus tiba-tiba ada tawaran untuk casting lagi dan aku dapet di sana. Jadi apa itu? Sinetron yang pertama bukan, yang pertama FTV. FTV itu berarti yang syutingnya pendek ya? Dia FTV sebenarnya film televisi. Jadi dia syuting cuma 3 atau 4 hari. 3-4 hari. Yes. Oh, jadi itu adalah awal mulanya kamu akhirnya sampai sekarang bisa main beberapa sinetron dan juga web series gitu ya? Betul. Wih, keren loh. Itu dia, jadi awalnya itu semua cuma iseng-iseng. Coba-coba, iseng-iseng. Makanya kayak menurut aku kan nggak ada salahnya kita mencoba ya. Bahkan kita itu lebih ngerasa rugi kalau kita udah menghindar duluan. Ya kita udah nyerah duluan daripada kita mencoba. Mending kita gagal daripada kita belum terjun tapi kita udah nyerah duluan. If we never try, we never know, ya kan? Tapi berarti kamu tuh itu mulai tahun berapa itu yang tadi kamu cerita pertama kali FTV itu? Kayaknya 2019 awal. Nah, berarti cepet banget ya kamu tuh kuliahnya ya? Oh ya, jadi aku sebenarnya nggak SMA. Aku SMA tapi nggak selesai SMA. Jadi di sekolah aku itu ada program di mana naik kelas 2 SMA itu aku bisa langsung kuliah. Aku bukan orang jenius, bukan. Oh oke. Tapi kalau dibilang cukup pintar, cukup pintar. Karena kan ada berapa standar nilai kayak contoh fisika kamu harus 80 ya, aku cari 84, 85. Tapi nggak yang kayak 100 semua pelajaran gitu, enggak. Cukup pintar ya. Jadi ada 2 pilihan, kamu bisa lanjut ke kelas 2 SMA okay. Atau kamu naik ke 2 SMA kamu langsung kuliah. Tapi syaratnya harus sambil college dulu 8 bulan di Singapura. Terus full kuliah di Singapura ya? Full kuliah di Singapura. Jadi total 2 tahun 8 bulan. Nah, kenapa bisa cepet? Karena
Di Singapura pun kuliahnya nggak lama. Kuliah buat nyari S1 di Singapura itu cuma 2 tahun total. Ih cepet banget. Soalnya 1 tahun 3 semester. Oh Jadi iya. jadinya trimester. Terus kamu rajin tuh kuliah? Mau gak mau dong. Mau gak mau. Kalau gue dulu bolos mulu. Kakak gitu kan soalnya kan. Aku dikasih tahu loh. Oh iya? Nio. Bayaran segini. Oh iya itu. Kon gak lulus. Wow. Beda dolar ya kan USD gitu. Dan waktu itu juga Kak, parahnya waktu itu kita kan rupiah harus ganti ke bukan USD dong, Singapura dollar dong. Singapura SGD dollar. iya deh SGD. USD sih. Nah dulu SGD, pas zaman kakak kuliah itu masih 6.500 sampai 7.000. Wes zamanku kuliah itu 9.000. Emang zamanku kapan? Emangnya jauh banget ya kita ya? Sejauh itu ya? Enggak maksudnya kan mata uang valuasinya pasti ada naik turunnya dong. Iya, aku dulu kuliah kan 2011. Kuliah di Singapura juga? Oh enggak. Oh ya. Di Jogja, murah mah kuliahku. Enggak maksudnya kita bukan ngitung murah atau gimana nya. Nilai SGD-nya ya. Nilai SGD-nya waktu itu. Yeah. Pas zaman kakakku kuliah itu masih 6.000 sampai 7.000. Oh, kamu di Singapura juga. Pas zamanku mau kuliah tiba-tiba lu 9.000. Ya ampun. Apa nggak harganya 2 kali lipat lebih mahal? Jadi kan kayak aku mikir aduh kasihan juga. Jadi kasihan orang tua ya. Belum lagi biaya tinggal hidupnya. Sama dan itu mahal banget. Dan Singapura ya salah satu negara yang paling mahal biaya hidupnya. Iya loh, maksudnya kayak kalau misalnya kita jalan-jalan aja tuh kerasa gitu ya. Dibandingin kayak mungkin ke negara misalnya Jepang, Korea, Thailand gitu. Iya kan? Di sana tuh makan aja kok mahal ya, Wak? Iya, di sana makan paling murah itu sebutlah di Hawker. Tahu Hawker kan? Burger. Bukan dong, Hawker. Hawker itu kayak pasarnya Singapura, pasar tradisionalnya Singapura. Lupa aku. Namanya Hawker Center tapi isinya restoran-restoran semua tapi yang murah-murah. UMKM ya di sana lah. UMKM. Di sana kayak Hainan chicken rice itu aja paling murah $8. 8 kaliin 9.000 berapa tuh? Ya, zaman itu ya. Sekarang udah 10.000 ya. Sekarang udah 10.000. Makanya. 80.000. Dapat ayam. Dapat ayam di sini nasi. Udah dapat steak ya kan. Udah makan mewah, Bos. Udah fancy. Di PIM itu udah. Oke. Nah, terus balik nih ke pengalaman kamu ya sebagai pemain sinetron gitu. Ya atau enggak selama inilah ya kamu di dunia acting. Apa sih paling susah yang pernah kamu alamin? Entah itu filmnya kah atau sinetronnya gitu. Maksudnya adegannya? Iya, waktu project yang paling susah. Kalau project yang paling susah yang aku bilang selama ini aku jalanin ya berarti bisa dibilang BHSI. Sinetronnya. Yang terakhir kan, kemarin ya. Soalnya panjang berapa ratus episode dan di mana posisinya waktu itu aku pertama kali sinetron juga. Oh, kemarin tuh sinetron pertama ya? Iya, jadi sebelum sinetron aku cuma series sama FTV. Nah, di mana kalau sinetron kita harus hafalin cepet, syutingnya cepet, prosesnya semua cepet, bahkan sampai ada sebutannya namanya syuting live. Kayak gitu, jadi semua harus serba cepet. Itu kan nggak terbiasa dan syutingnya tiap hari Kak. Mungkin 4 bulan pertama atau 5 bulan pertama kita nggak ada libur deh. Tahanan kota ya? Tahanan kota. Iya kan, tahanan kota kan? Tahanan Cibubur. Jadi ya makanya terus kalau dibilang paling susah BASI sih. Dan juga karena episodenya panjang sampai 740, ada banyak beberapa adegan yang susah juga. Jadi karakter kan terus berkembang. Dimana pertama aku jadi preman, habis itu aku jadi bodyguard, habis jadi bodyguard orang kaya, habis orang kaya jatuh miskin, habis sempat karakter buta juga. Yang paling aku ingat itu karakter buta. Terus butanya habis itu sembuh lagi? Sembuh. Gue cari ini, gue cari episode ini. Oke. Dan bahkan satu adegan aku, kalau Kakak bisa cek di TikTok, itu viral banget. Karena? Gara-gara waktu itu ceritanya. Aku kan buta, aku minta warisan ke keluargaku. Nah aku marah-marah, aku minta warisan ke keluarga, terutama ke nenek. Aku marah-marah minta warisan bla 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 bla. Terus nenek pingsan. Terus kamu tahu? Nenek pingsan. Si Dewa Cinta, dia ngomong kayak gini, Pasha, kamu lihat nih, gara-gara gara-gara kamu, nenek sekarang jadi pingsan. Ya aku langsung balas dong, Dewa kamu lupa apa? Aku tuh buta, aku nggak bisa ngelihat gitu. Oke. Jadi si Cintanya lupa gitu. Sebenarnya enggak, itu di skenario seperti itu. Emang kayak gitu ya. Iya, nggak salah dari cintanya dan nggak salah dari skenarionya juga. Ya, emang adegannya disuruh kayak gitu. Adegannya seperti itu. Gitu. Nanti bisa dicari di TikTok. Kakak bisa review itu. Oke. Jadi kamu punya pacar nggak sih, Nio? Waduh. Minum dulu kopi pangeran nih. Gue belum sempet nyobain lagi.
Nanti ya kalau di Bali kayak. Oh harus nanti kalau ke Bali cobain. Udah ada 3 cabang ya di Bali ya? Di Bali 3 cabang. Tuh guys, kalau ke Bali ya jangan cuman ke tempat yang begitu-begitu ya kan? Tempat yang dugem. Nah dugem terus. Di Jakarta dugem. Tekan di Bali dugem. Wes opo? Kalian tuh tidak boleh lupa bahwa awal mula orang ke Bali itu bukan cari dugemnya. Iya tuh. Tapi cari artsnya, keseniannya, sama keindahan alamnya. Nah gitu. Tuh, aku juga kalau ke Bali tuh malah seneng sama alam-alamnya loh. Kapan lagi? Alam gitu. plus dugem. Iya sih. Iya beach club ya kan. Jadi dapat dua-duanya gitu kan. Boleh. Nah, jadi gimana? Kamu punya pacar nggak sih? Punya pacar nggak sih? Nanyanya tuh gitu. Sekarang? Ya. Dia udah melotot tuh. Punya. Kakak patah hati dong. Ya udah. Ku menangis. Belum. Udah. Oh, udah punya. Boleh di-spill gak sih? Cia. Namanya siapa sih? Depannya N. Nana. Cut. Nadia. Nadia ya. Aduh. Gimana tuh? Namanya. Waduh. Namanya ya? Namanya Rapunzel. Rapunzel. Princess. Oke. Udah berapa lama sama Princess? Waduh. Cukup lama ya. Langgeng berarti sama Princess ya. Iya, alhamdulillah. Loh. Apa sih hal dari Princess yang kamu suka gitu? Princess loh, ini namanya beneran loh. Dari Princess. Iya. Semuanya dong. Kalau enggak gitu dibunuh. Oke, enggak apa. Yang aku suka pertama itu cantik lah pasti. Kalau cantik sudah pasti. Itu enggak usah dibahas lah ya. Iya, aku cantik enggak? Cantik juga dong. Tapi cantikan aku apa Princess? Princess. Kakak udah nikah soalnya Kak. Iya ya. Kakak belum nikah boleh lah. Oh gitu. Aku bilang sama. Oh gitu. Jadi cantikan Princess ya. Oke. Terus selain cantik gitu. Gini sih aku lihat selalu dari, kalau cantik kan udah pasti. Aku lihat dari attitude juga. Oke. Attitude gitu. Dari attitude-nya, terutama attitude. Terus yang aku senang juga, aku kan orang suka bergaul. Jadi saat aku kenalin dia ke teman-teman aku, dia gampang blend gitu dia ya. Bisa gampang ngeblend. Itu yang aku kaget sih. Tapi emang itu juga sih. Maksudnya dulu aku juga kalau maksudnya kakak juga gitu. Aku juga gitu. Aku juga lagi cari cowok. Enggak ada. Maksudnya dulu juga pas aku cari berondong enggak apa-apa. Cari Iya. Jadi maksudnya dulu pas aku mengcasting enggak tuh, maksudnya memilih laki-laki gitu ya. Juga caraku gitu. Jadi aku bawa ke teman-teman, dia bisa ngeblend gak? Karena gak enak banget gak sih kalau kita punya pasangan, dia gak bisa ngeblend sama temen-temen kita, kayak diem gitu kan, gak akan nyambung gitu. Terus apa lagi tuh? Itu terus dia juga istilahnya mandiri dalam artian dia tahu value-nya dia seperti apa, dan dia bisa dan kelihatan banget orangnya nggak bergantung sama orang lain. Maksudnya dia bisa kerja juga. Maksudnya bukan berarti nanti aku suruh dianya kerja, aku nyantai nggak gitu. Cuma intinya aku lihat kayak dia bisa kerja juga. Jadi di mana mungkin kita bisa sama-sama istilahnya kolaborasi atau kita kerja bareng gitu di masa depan kan lebih bagus dan lebih baik gitu loh. Kan beda juga, tapi kan ada juga tipe perempuan yang kayak mungkin cuma diam di rumah terus ngandelin lakinya atau seperti apa. Aku sih kurang suka yang seperti itu. Aku lebih suka kayak cewek mandiri. Tuh guys, gimana tuh? Cewek mandiri nggak tuh? Nggak, tapi sebenarnya gini, kamu tadi udah ngomong di masa depan gitu. Di masa depan loh dia mikirnya. Ada kepikiran buat nikah. Waduh. Temboknya tebel. Apa? Temboknya tebel. Temboknya tebel banget katanya. Kenapa tebel? Iya, sempat aku mau bor kan. Udah bolong satu, besi tiba-tiba dalamnya lagi. Waduh, nggak bisa. Susah ya. Oh iya ya. Emang iya sih. Nah, kita nggak tahu. Intinya, you never know ya. Intinya kita jalanin aja dulu. Ya. Kita nggak akan pernah tahu sih. Siapa tahu nanti temboknya hancur dengan sendirinya. Iya. Kayak tembok Berlin kan hancurnya sendiri. Oh iya ya. Nah tuh tembok Berlin nggak tuh. Nah terus
kamu awalnya tuh sama Princess itu bisa awalnya itu pacaran sama Princess? Awalnya karena apa ya? Awalnya ya karena cinta pandangan pertama kah? Kalau itu iya juga. Oh iya. Jadi waktu itu aku masih kuliah nih. Iya. Aku kuliah. Aku sempet waktu itu kalau nggak salah. Lihat di sosmed gitu. Di video. Oh di video aplikasi ya? Iya di aplikasi itu, di aplikasi live streaming itu. Sinetron dia tayang tuh. Terus kamu berdoa dalam hati? Bukan Anak Langit. Oh iya, oke. Sengaja kan nonton sinetron Indo kan. Wah ini siapa cantik banget gitu. Tiba-tiba aku gitu. bule-bule gitu kan. Iya terus aku bilang, cantik nih. Jadi sukanya bule. Awalnya dari awal pertama kali kayak aku istilah tertarik dari situ sih. Pas aku dari kuliah. Oh jadi kamu lihat di video. Ya, aku kuliah dia syuting. Waduh tadi kesebut dong sinetronnya. Iya. Nggak apa-apa. Kayak ada syuting Anak Langit. Oh oke. Kalau ibaratnya kita kan kita selawatin gitu ya. Kamu udah berdoa dalam hati nggak? Aduh Tuhan gitu, pengen kenal dia gitu. Enggak lah. Oh enggak ya? Enggak segitunya. Terus habis itu ketemu pas di Jakarta. Habis itu ketemu pas di Jakarta. Wih deh. Jadi udah ngincer ya. Kayak, aduh, gue pengen nih deket sama dia gitu. Dia GR banget sih kayaknya kalau ntar nonton sih. Okay. Sebenarnya masih ini di pikiran ini banyak banget mau cerita keluar Kak. Cuma ini harus di filter banget. Iya kalau enggak ntar komen di sini rame sih. Komen di sini debat nanti isinya ya. Ya begitu. Oke. Sering tapi ketemu sama pacar. Kalau sering ketemu, wah kita berarti ngomongin love language ya. Love language. Love language physical touch. Apa sih kalau zaman sekarang mah zamannya gue gak ada yang ngerti jujur. Harus ngerti dong dok. Oh biar ini ya, biar up to date. Apa hubungannya sama dokter? Ya dokter cinta juga. Oh dokter cinta, oke. Jadi ada berapa macam love language? Oke. Act of service. Quality time. Google. Nah kalau dirimu yang apa nih? Aku intinya kalau aku itu quality time. Jadi ada physical touch. Oh physical touch. Nah aku tuh quality time. Kalau dia tuh physical touch. Oke. Jadi kalian suka spending time bareng gitu ya. Oke. Di mana biasanya? Di mana? Di tempat yang sepi. Enggak. Di mana? Biasanya itu disebutin ketahuan banget tuh berarti itu. Yang penting bukan di itu yang depannya enggak kan? Apa ya? Emang kamu nggak tahu Oyo? Oyo apa? Oyo nggak tahu. Oyo? Oh rumah Oyo. Rumah Oyo. Enggak lah. Yang logonya merah. Enggak lah. Bisa di situ yang lebih tinggi dong. Yang mahal dong gitu kan. Enggak bercanda. Oke. Ya ke tempat-tempat kalau ada waktu libur. Kalau ada waktu libur pasti jalan-jalan. Atau enggak lebih seringnya ke Bali sih. Iya, aku lihat di story kan suka ke Bali itu. Asik ya. Ketahuan lagi berarti. Udah, Mbak. Intinya ada waktu liburan, ada waktu libur lebih ke quality time aja. Oke. Jadi kamu sukanya bule ya? Arab juga. Pulang. Takut deh. Oke. Mitos atau fakta kamu orangnya suka teledor sama barang-barang di sekitar kamu? Banget. Oh iya teledor. Salah satunya kunci mobil. Iya lagi. Jangan dikasih tahu nanti orang. Oh nanti orang maling ya. Kunci mobil. Enggak, tapi kan tadi katanya kamu udah nyimpen itu tuh. Kalau dibilang teledor, termasuk teledor sih dari kecil. Suka teledor. Aku pikir kok aku udah lebih dewasa akan hilang sifat itu. Teledor hilang. Itu sudah dari lahir kayak. Mungkin tuh udah dari turun temurun kayak. Ini nggak tahu nih siapa yang ngasih nih. Antara papa aku, mama aku atau nenek kakek nih nggak tahu nih. Tapi Blanco Family itu balik lagi. Gak apa-apa. Itu kan dari blasteran mana sih? Itu Grand Daddy itu Spanyol. Oh Spanyol. Spanyol tapi dia lahir di Filipina. Besar dan berkarirnya itu awalnya di Amerika Serikat dan menetapnya di Bali. Udah keliling negara ya. Tapi memang mungkin ya karena berarti aslinya Spanyol kan? Aslinya Spanyol. Orang Spanyol kan emang pinter ya bikin film ya. Iya gak sih? Ngerasa gak sih?
Iya, Iya kan? La Casa de Papel Iya, gitu ya. terus Elite. Elite. Nonton. Nonton, suka nonton. Mantap. Apalagi kalau yang main Antonio harus nonton. Wih, nanti yang main juga nanti Nadia Alaidrus loh. Bangga banget gue. Episode pertama, scene Scene pertama. Wih, nyetel tuh set muka gue. Jadi yang menentukan banyaknya penonton atau tidak itu sebenarnya karena takut ntar kalau ratingnya jelek gimana? Gara-gara gue lagi. Terus kita kerja nggak mikirin rating. Oh iya, mikirin apa dong? Sinetron iya. Oke. Nio, kamu nih baru aja masuk nominasi aktor pendamping paling top. Wah, terima kasih. Tepuk tangan nggak? Nah. Keren banget loh. Ini akan jadi, ini nominasi pertama kamu gak sih? Oh enggak, kalau nominasi ini yang kedua berarti. Kedua yang ya. Tahun lalu juga. Wih, cara votingnya gimana? Aku voting nih. Boleh banget dong. Emang gimana sih cara kepikiran banget nih Kak voting dong gitu. Iya, votingnya gimana caranya? Ada 3 cara, bisa lewat SMS, bisa lewat Instagram dan juga bisa lewat aplikasi video. Paling gampang Instagram dong. Iya, caranya? Like, comment, share. Oke, tar aja deh. Sebenarnya share-nya enggak sih, cuma aku suruh aja share. Oh oke, yuk aku share ke semua. Boleh dong. Sekarang apa nanti? Sekarang aja. Apa nih namanya? SCTV bukan SCTV. Oke, SCTV. Kakak cari yang paling ganteng tuh pasti aku tuh. Oh iya, jelas. Enggak bercanda. Wah, nanti marah yang lain. Maaf saya bercanda, saya suka bercanda orang. Mana sih? Cari oh ini kan. Yang ini. Yang ini ngaco bukan kan. Yang ini. Gua puter jangan nih handphone. Dong, jangan. Oke, ini. Kakak like. Kok beda sih Nio? Itu kan udah diedit. Enggak, tapi malah gantengan aslinya kalau menurut aku. Sih? Iya tuh. Gantengan itu kan. Oh ya wes. Like, komennya apa? Kok komennya limited? Oh aku harus follow dulu. Oh iya, harus follow dulu. Oke. Aku nggak follow SCTV mentang-mentang dia nggak syuting di situ ya. Gak apa-apa dong Kak. Kakak syuting di PA sebelah ya. Sayangannya ya. Aku sebutin ya. Gak bisa lagi. Kok tetap nggak bisa sih Nio? Apa? Oh Kakak ditauin syutingnya di PA lain. Ya ntar aja deh abis ini deh. Ya nggak apa-apa. Okay. Tuh guys, jangan lupa ya untuk kalian bisa voting, bisa melalui SMS atau kalian bisa melalui aplikasinya apa? Video dan juga yang gampang tadi tuh via Instagram aja kalian cari foto paling ganteng tuh di feeds Antonio Blanco ya kan, like, comment and share tuh. Wih. Terus Nio, harapan kamu nih ke depannya nih setelah ini kamu ada cita-cita apa sih? Untuk syutingnya? Ya untuk karir kamu lah. Dan bisnis tentunya kan. Oh iya. Kalau dari karir aku berharap syuting ya. Maksudnya aku gak orang ambisius gitu. Cuma apapun yang diberikan aku syukuri. Aku pasti ambil dan aku memberikan yang terbaik sih. Tapi kayak aku mungkin pengen sinetron lagi. Wih, sinetron lagi ya. Pengen sinetron lagi. Ya itu sih. Terus kalau kopi pangeran nih? Kalau bisnis, kalau bisnis aku pengen tentunya kalau kopinya aku kembangkan lagi. Kembangin buat Jakarta dong. Pengen cobain sebenarnya, jujur tuh kemarin tanggal 8 November. Terus harus 8 November. Nah, 8 November mah bentar lagi. Belum dong. 8 Oktober. September. Kemarin seharusnya ada 1 cabang yang buka. Tapi kita kan bukan sistemnya cabang, tapi kita lebih ke franchise. Oh, di franchise. Kita udah kasih ke orangnya, dari tim kita udah ready. Tapi mungkin emang ada kendala dari franchisernya. Ya kalau emang mereka belum ready ya kita juga nggak bisa maksa dong. Benar. Intinya kalau kita ready untuk franchise. Berarti gitu akan nih, apa sih akan buka nih di Jakarta nih? Pasti akan buka. Wih deh, nggak sabar gue. Iya dong. Ini kalau nanti kita jajannya bakal kopi pangeran terus. Kalau kamu franchise contoh, tinggal kontak kopi pangeran. Tinggal nego-nego atau gimana, kita bahas apa aja yang kakak akan dapatkan dari kita. Dapat kamunya nggak? Dapat pasti dong. Itu pasti. Aku kan selalu datang. Mempromosikan. Gitu. Wah, fansmu nanti langsung pada ini. Kayaknya kayak gitu sih. Maksudnya dari kita udah ready, tergantung dari franchiser. Tuh, udah gak sabar banget nih pengen cobain nih nanti nih. Tadi sama lagi satu gak depannya. Aku tuh pengen biar anak-anak muda juga. Istilahnya bukannya karena aku punya museum terus aku pengen mereka untuk datang ke museum. Aku enggak. Museum aku tentunya pasti aku pengen juga mereka untuk datang. Tapi mungkin juga kunjungin museum-museum yang lain. Oh, kenapa? Soalnya museum itu
sebenarnya gini, nggak tempat yang bosen. Soalnya kalau kita tanya kenapa anak muda nggak ke museum, hari libur kenapa nggak mereka jalan ke museum? Karena mereka mikir bosen. Iya, kayak kita kayak zaman dulu sekolah tuh nggak sih dalam pikiran kita. Sepi, itu aja, ngebosenin. Tapi sebenarnya nggak semua museum seperti itu. Bahkan aslinya museum itu nggak kayak gitu. Banyak banget yang bisa kamu dapatkan dari museum. Kayak contoh dulu aku ke Singapura. Di Singapura kalau udah hari libur, semua orang tuh ke museum. Iya ya, di sana ya. Kenapa bisa kayak gitu? Karena museumnya dibuat menarik. Museumnya pertama mereka bisa dapat melihat karya seni. Terus yang kedua banyak tempat hiburannya dan nongkrong. Wah, itu seru tuh kalau gitu. Iya, ditaruhin kafe, ditaruhin restoran. Jadi yang mereka pikirkan adalah gimana caranya biar selain mereka jalan-jalan ke museum mendapatkan informasi, kalau mereka udah jenuh dengan semua ilmu yang mereka dapatkan, mereka bisa nyantai. Nyantai itu masih di area museum, ditambahkan apa? Restoran, kafe, atau mungkin spa. Atau ada oyonya. Loh, oyo lagi. Ya, maksudnya padahal dia baru tahu loh oyo. Ada bungalow-nya. Iya. Intinya menambahkan berbagai macam features atau hospitality biar tempatnya tambah menarik. Kalau dia di Bali ada kafenya gitu? Nah, itu yang kita lagi kembangkan sekarang. Jadi sebenarnya tapi dulu sebelum Covid itu kita ada museum. Jadi kayak kita kan satu komplek itu. Ada museumnya, terus ada galeri studio udah pasti, terus kita ada 3 restoran di sana. Ada Ronji Restoran, ada Blanco Parmandiv, sama lagi satu New Hype. Kalau New Hype itu kakakku sendiri yang megang. Ronji Restoran kita sendiri juga, cuma itu lebih tipe restoran yang untuk umum, untuk semua kalangan. Nah, tapi kalau yang Blanco Parmandiv itu lebih ke private dinner, kayak romantic fine dining dinner gitu. Tuh cocok buat yang anniversary gitu-gitu ya. Iya, kayak kakak nanti mau ngerayain pernikahan, dari Ubud kan, dinernya di sana. Soalnya kita memberikan experience yang berbeda. Tuh gitu. Kan, Ismet, ajakin aku ke situ. Suaminya dong. Mana suaminya ini? Wes nanti kakak kalau ke Bali, mau kasih tempat di sana. Anniversary. Enggak harus anniversary lah kalau ke Bali lah. Iya. Jadi libur ya. Konsepnya gini Kak. Sore akan datang jam 4:30 gitu sebelum museum tutup kan. Keliling museum. Terus sudah museum tutup, Kak nongkrong di Kopi Pangeran. Bisa Kopi Pangeran udah mulai jam 7 malam kakak dinner. Di Blanco Parmandiv. Widih. Ya kan? Dinner di Blanco Parmandiv dengan suasana yang sangat romantis. Iya kan? Terus akan minum wine, apalah segala semua itu. Nggak boleh. Wine. Ya udah minum air. Sirup aja ya. Iya minum air. Ya kan? Nah, sudah terbawa dengan suasana, lanjutlah itu berdua terserah kamu ngapain di villa. Di villa. Udah ada itinerary-nya loh. Wah, langsung sudah ada dong. Luar biasa enggak? Sudah ada dong. Tinggal beli tiket nih langsung nih. Iya. Oke deh, waduh Nio, thank you so much ya atas sharingnya. Segitu aja nih pertanyaan nih. Oh mau dikasih lagi nih pertanyaan? Dong, gimana sih pertanyaan cuma segitu? Masih banyak waktu nih, aduh. Baru jam 4 nih, baru jam 4. Jam 4 nih. Ayo kerja lagi. Emang kita ngobrol udah berapa menit? 35 menit. Perasaan pertanyaan cuma dikit banget tadi. Iya, pertanyaan dikit. Orangnya bacot soalnya nih. Bacot. Yang edit gambar nih. Aduh. Diedit Kak. Diedit dong. Enggak maksudnya. Yang part mana diedit? Enggak, dieditnya cuman ininya aja, cutting-cuttingnya gitu. Kan kamu enggak ada yang disensor tadi. Semuanya tayang dong. Iya kan, harus tayang. Kecuali yang satu lagi deh. Oyo. Oyo. Suka cewek zodiak apa? Waduh, zodiak. Aquarius. Nih pilihannya bener gak sih ya? Aquarius. Bener gak sih Aquarius? Enggak. Oh enggak jadi deh. Bukan Aquarius. Ya udah apa deh? Aku Gemini BTW. Zodiak. Aku Gemini loh. Gemini? Kamu Gemini juga? Enggak. Aku Aries. Oh Aries. Iya, jadi suka makanya buacote itu loh. Buacote Pol. Aku belajar dari keluargaku dulu ya. Mengaca dari keluargaku dulu. Aku suka cewek Virgo. Virgo. Pisces. Virgo itu tanggal berapa sih? Pokoknya September ya. Oh September. 7 September itu kakak aku. Terus Pisces. It's my mom. Mamaku sama Capricorn. Pekerja keras soalnya. Gemini nggak include?
mau ngomen cuma sensor bet. Iya. Tuh guys, cuma 3 yang masuk kriteria tadi. Pisces, Capricorn, Virgo. Yang lainnya nggak masuk kriteria Antonio. Iya. Sebenarnya Gemini tuh banyak lagi pengen aku nih di pikiran. Kenapa? Gemini kenapa? Gemini kenapa? Wah. Gemini kenapa Gemini? Gemini tuh dibenci sama beberapa. Kalau aku tuh sebenarnya nggak ada benci sama zodiak. Hanya aku pengalaman aja. Pengalaman buruk. Bukan buruk. Aku sebut aja nih. Iya. Aku punya temen Gemini. Namanya yang nanti datang. Oh iya. Asya Asunsao. Oke, Asya. Wah, bacote pol. Asya, aku Mahdi. Mahdi Gemini tuh. Astaga, iya Mahdi trio Reza. Trio Mahdi Reza, iya. Ya Allah, Gemini semua lagi. Tuhan. Pusing gak tuh dikelilingin orang-orang Gemini? Makanya. Ada lagi? Gak ada? Gak jadi. Gak jadi. Bumi, kenapa dia? Kayak tertahan gitu. Oke lah Nio, thank you so much loh Nio, kamu udah mau mampir di sela-sela kesibukan nih. Ini aku kasih tahu aja, tadi itu dia nyaris cancel dan gue udah kayak sedih banget. Oh my god Nio, kenapa lu cancel? Aku takut aja gak keburu. Iya. Di sela-sela kesibukan dia menyempatkan datang. Pokoknya aku thank you so much, thank you banget. Dan kamu jangan kapok ya. Enggak lah. Gak kapok. Kita nanti podcast berdua lagi. Juga bisa di sini. Cuma ininya gak bisa ya kalau berdua ya? Apanya? Oh bisa. Aku kirain berdua sama aku doang. Ternyata maksudnya narasumber mah. Enggak dong. Bisa, tenang. Ada lawan main princess. Di sini. Enggak harus princess siapa. Oke lah kalau gitu. Dan guys, jangan lupa nih untuk selalu dengerin lagi kebiasaan. Nah guys, jangan lupa nih untuk voting Antonio Blanco sebagai aktor pendamping paling top nih. Jangan lupa nih. Terima kasih. Tuh, siapa tahu nanti dia menang. Kalau menang kan aku ditraktir. Emang ada perjanjian gitu? Bikin aja pokoknya. Tapi nggak usah aku harus menang. Aku gak mikirin menang kalahnya. Okay. Yang penting kakak ke Bali sama keluarga kakak. Iya. Kabarin aku. Atau nggak sama tim kakak. Ya. Repot bawa mereka. Gak apa-apa. Bawa aja. Bawa aja. Nah kakak nanti dinner. Mereka ngapain? Di luar. Jagain museum ya kan. Aduh kasihan banget. And guys, thank you so much yang udah nonton podcast dari sana kan. Nah, thank you so much yang udah nonton Bukan Bincang Biasa episode kali ini. Jangan lupa untuk selalu nonton Bukan Bincang Biasa bersama aku Nadia Laidrus. Dan aku Antonio Blanco Junior. Dan Antonio Blanco Junior ya, yang sekarang udah gak junior lagi, udah senior ya. Oh, fun fact. Nanti umurku di atas 50, nama aku senior. Antonio Maria Blanco senior. Jadi nunggu 50 tahun dulu? Iya, nanti aku punya anak Antonio Maria Blanco super junior. Wah, super junior. Kalian BTS, EXO gitu langsung. Oke, dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. And see you. Dadah. Bye-bye.